Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Lutfiatul Rahmah dengan NIM 214020022. Saya dari program studi perbankan syariah kelas E semester 3. Di sini saya akan menguraikan materi yang sudah saya rangkum mulai dari bab 7 sampai dengan bab 12 guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian teks Arab yang diampu oleh Bapak Ali Nurafiq. Nah, perkara yang dapat membatalkan sholat dalam kitab takrib ini ada 11 perkara. Yang pertama yaitu perkataan yang disengaja. Jadi perkataan yang disengaja itu maksudnya perkataan yang bukan dalam rukunnya sholat gitu loh. Bukan saat membaca i'tidal kayak gitu, bukan saat waktu i'tidal kayak gitu. Jadi yang perkataan yang disengaja itu maksudnya tuh yang dapat membatalkan suatu yang seperti mungkin kamu saat ada temanmu yang lewat di sekitarmu saat kamu sholat sendiri, itu kamu berkata, hey, itu kan sudah artinya kamu memanggil. Nah, kamu memanggil itu sama saja kamu mengucapkan satu kata yang di luar dari bacaan sholat, ya kan? Nah, otomatis sholat kamu bisa batal. Jadi kamu harus segera mengganti sholatmu sebelum waktunya habis. Lalu yang kedua adalah gerakan yang banyak. Jadi gerakan yang banyak itu seperti menggoyangkan badanmu, kayak gerakan yang di luar gerakan sholat gitu loh. Menggoyangkan badan, terus melambaikan tangan. Itu adalah tambahan-tambahan gerakan yang sebetulnya tidak perlu gitu. Lalu yang ketiga itu ada hadas. Hadas itu maksudnya adalah najis, ya kan? Jadi semisal ini konteksnya perempuan ya. Saya membicarakan perempuan. Semisal saat sholat si perempuan tadi itu keluar darah haid, tapi dia belum tahu nih kalau dia haid. Tapi setelah dia sholat dia cek, karena dia merasakan ya ada yang aneh nih gitu kan, sholat tadi dia cek, oh ternyata saya haid gitu. Jadi ya udah, sholatnya nanti harus diganti saat dia sudah dalam keadaan suci dari haidnya gitu. Lalu yang keempat itu adanya najis. Adanya najis ini biasanya itu kalau pas kita sholat nih, kita nggak sengaja nih di lantai ternyata ada kotoran, kita menginjak kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati saat memilih tempat untuk beribadah gitu. Diusahakan jangan sampai ada kotoran. Terus yang kelima itu terbukanya aurat. Terbukanya aurat ini, kalau laki-laki itu kan auratnya kan dari pusar sampai lutut. Sedangkan kalau perempuan itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Tentunya kalau sholat itu kita itu harus mempersiapkan sholat itu semaksimal mungkin. Misalnya saat azan kita sudah harus cepet-cepet tuh ke belakang. Maksud ke belakang itu ke toilet lah untuk wudhu, ya kan? Ke toilet untuk wudhu. Terus kita wudhu dengan sempurna, lalu kita memakai mukena. Nah, biasanya tuh kan perempuan itu masalah perempuan yang paling banyak saat menggunakan mukena, apalagi itu mukena potongan ya, nanti kakinya itu kelihatan. Kalau lagi itu paling umum itu rambutnya kelihatan, rambutnya keluar. Itu kenapa kok bisa? Karena dia tidak memakai ciput, dia tidak memakai ciput atau daleman yang digunakan sebelum mukena itu tadi gitu loh. Jadi ya solusinya ya kamu harus menggunakan ciput gitu loh, mau tidak mau gitu loh. Kamu cari yang bahannya itu dingin, jadi kalau pas sholat itu tidak mengganggu. Lalu yang keenam yaitu adalah berubahnya niat. Berubahnya niat ini itu dilatar belakangi karena kita itu kurang yakin dengan niatnya. Pas kita udah sholat di tengah-tengah, kita kok merasa, aku tadi niat sholat apa ya, aku tadi udah niat belum ya. Nah itu langsung itu tadi sudah masuk dalam kategori batal dalam sholatnya, jadi harus segera diulangi gitu. Yang ketujuh yaitu adalah membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat itu kan, kiblat kita itu kan Ka'bah ya. Bukan maknanya kita menghadap kiblat lalu kan kita menghadap Ka'bah, bukan maknanya kita menyembah Ka'bah, tapi Ka'bah itu merupakan simbol yang ditetapkan Allah bagi umat Islam gitu loh. Jadi jangan sampai kamu membelakangi kiblat.
Lalu yang kedelapan itu adalah makan dan minum. Ini konteksnya makan ayam aja ya. Makan ayam, terus ternyata ada sisa kotoran nih, ada sisa-sisa ayam di sela-sela gigi kita gitu kan. Nah, sisa-sisa ayam ini itu kalau dikumurin doang itu nggak bisa 100% hilang loh, pasti masih ada yang nyangkut-nyangkut nih gitu. Jadi harus diusahakan setelah makan itu kita gosok gigi gitu. Soalnya ya, kalau sholat kalau sholat apalagi kita jadi makmum, itu kan bacaannya biasanya paling banyak kan dibacakan oleh imam ya. Kita pas diam gitu, kita risih nih, ada kotoran, ada sisa-sisa ayam di sela-sela gigi. Kita congkel tuh pakai lidah, ya nggak sih? Kita congkel, kita congkel pakai lidah. Oh, ternyata dapat nih. Kalau ditelan, ya udah batal gitu loh. Solusinya itu lebih baik saat sesudah makan, seperti makan daging kambing, daging ayam atau apapun itu, dengan kumur aja gitu loh. Lebih baik gosok gigi. Terus yang ke-9 itu tertawa terbahak-bahak. Ini tuh agak itu ya, jarang ya orang yang sholat tertawa terbahak-bahak. Mungkin dia saat sholat itu membayangkan hal lain gitu ya, jadi membuat dia itu tertawa gitu. Nah, hal ini tuh tidak boleh. Selain ini mengganggu orang lain, sholat kamu itu juga batal gitu loh. Karena tertawa terbahak-bahak itu bukan termasuk rukun dalam sholat, ya nggak sih? Nah, yang 10 itu murtad. Ya, seperti yang kita tahu, kalau sholat itu hanya diperuntukkan oleh orang muslim, umat muslim atau orang Islam, ya nggak sih? Jadi, kalau kamu posisi lagi sholat, terus kamu mau keluar dari agamamu saat sholat, ya udah, sholat kamu batal. Yang kedua itu ada jumlah rakaat dalam sholat. Jadi dalam kitab takrib ini dijelaskan bahwa jumlah rakaat sholat fardu itu ada 17, ada 34 sujud, ada 94 takbir, 9 tahiyat, 10 salam, 153 tasbih. Nah, jumlah rukun dalam sholat ada 126 rukun. Jadi sholat subuh itu ada 30 rukun, maghrib ada 42 rukun maksud saya. Lalu ada sholat 4 rakaat itu ada 54 rukun. Hal ini itu merupakan penggabungan dari 5 sholat fardu, yaitu isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Nah, barang siapa yang tidak mampu berdiri dalam sholat fardu, maka boleh sholat dalam keadaan duduk, sholat dengan tidur, itu juga nggak apa-apa. Yang penting kamu masih menghadap kiblat, ya kan? Terus dari beberapa kemudahan tadi tuh ya kan, kayak kamu tuh masih sholat tuh masih dibolehkan duduk, apalagi kalau kamu lagi sakit, kamu boleh tidur miring gitu. Nah, itu tujuannya agar kita tuh tetap mengerjakan sholat gitu loh, walaupun kita dalam posisi lagi sakit, lagi nggak enak badan gitu kan. Tujuannya kayak gini tuh apa sih? Agar kita tuh dapat menjauhi sanksi dan ancaman nih yang berupa kayak kecaman sebagai orang kafir, ya kan. Orang yang sengaja meninggalkan sholat itu sudah dikategorikan sebagai orang kafir, dimana kalau orang kafir itu tidak boleh tuh jenazahnya tuh disolatkan, terus tidak boleh dimintakan ampun dan rahmat untuknya. Sudah meninggal itu ancamannya tuh masuk ke neraka wa'il, dan juga pada hari kiamat itu ia digolongkan bersama Korun dan Fir'aun. Lalu yang ketiga ini ada perkara yang tertinggal dalam sholat. Jadi perkara yang tertinggal dalam sholat ini adalah perkara yang fardu, sunnah, dan hayat. Nah, kalau fardu itu kalau tertinggal tidak perlu mengganti apabila murni karena lupa. Tetapi apabila ingat dan waktunya itu dekat untuk menggantinya, maka harus dilakukan dan pastinya harus sujud sahwi. Terus yang kedua itu sunnah. Kalau sunnah itu tertinggal sama dengan fardu, dia juga tidak perlu mengulangi. Tapi kalau dia itu sudah melakukan yang fardu tadi gitu kan, jadi dia tidak perlu mengulangi. Tapi hendaknya tetap sujud sahwi maksud saya. Lalu yang ketiga itu adalah hay'ah. Hay'at itu kalau tertinggal itu tidak perlu mengulangi dan juga tidak perlu sujud sahwi. Jadi kalau ragu dalam rakaat sholat itu alangkah baiknya kamu mengambil jumlah rakaat yang paling sedikit dan hendaknya sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu saat melakukannya itu tidak perlu dibaca, tidak perlu dilafazkan, tapi hanya di hati saja melafazkannya, tidak perlu melewati mulut sampai kita mendengarnya, itu nggak perlu. Lalu yang keempat adalah waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat sunnah.
Nah, jadi ada 5 waktu yang tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab, yaitu yang pertama setelah sholat subuh sampai terbit matahari, yang kedua saat terbit matahari sampai sempurna dan naik sekitar 1 tombak, dan yang ketiga itu saat matahari tepat di tengah sampai condong, 4 setelah sholat asar sampai matahari terbenam, dan yang kelima itu adalah saat matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya. Masuk kepada bab ke-8, yaitu yang berjudul Faslun Sholatul Jamaah sampai sebelum Faslun Sholatul Idain. Jadi di bab 8 ini membahas tentang bab sholat jamaah sampai sebelum pembahasan bab sholat hari raya. Nah, langsung saja, yaitu sholat berjamaah. Yang pertama kita membahas tentang sholat berjamaah. Di sini saya membahas tentang sholat berjamaah ya, berjamaahnya, bukan sholatnya. Nah, sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Yaitu sunnah mu'akkad itu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan setiap umat Islam. Kalau mazhab Syafi'i itu hukumnya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah diwakilkan oleh muslim lainnya, itu kewajiban untuk semua muslim itu gugur, seperti itu. Masuk kepada bab ke-8, yaitu tentang faslun sholatul jamaah sampai sebelum faslun sholatul idain. Jadi di bab 8 ini membahas tentang bab sholat berjamaah sampai sebelum bab sholatul idain atau hari raya. Gitu. Jadi yang pertama itu kita membahas tentang sholat berjamaah terlebih dahulu. Sholat berjamaah. Di sini saya membahas tentang berjamaahnya, bukan sholatnya. Nah, langsung saja, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Jadi dalam kitab takrib ini dijelaskan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu apa sih? Jadi sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan setiap umat muslim gitu. Jadi kalau makmum itu harus berniat sebagai makmum, sedangkan imam tidak harus berniat menjadi imam. Imam tadi itu boleh loh berniat sholat sendiri, sholat munfarid. Tapi ya si imam tadi nggak dapat tuh pahala sholat berjamaah gitu. Nah, untuk menjadi imam boleh tuh orang yang merdeka bermakmum pada budak. Jadi dulu kan banyak tuh kan banyak budak atau orang yang masih belum merdeka itu boleh tuh mereka menjadi imam. Juga orang balik itu diimami oleh orang yang belum balik. Dan pernyataan ini jumhur ulama yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali itu berpendapat bahwa salah satu syarat sahnya seorang yang menjadi imam wajib sholat secara berjamaah nih ya, adalah imam yang telah balik. Jadi kalau jumhur ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali itu tidak setuju kalau imam yang kalau orang balik itu bisa diimami oleh orang yang belum balik. Tapi beda nih dengan mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwa tidak dipersyaratkannya usia balik dalam masalah ini, sehingga mereka yang membolehkan anak kecil yang memayyiz, tentu yang harus memayyiz ya, walaupun anak kecil tapi harus memayyiz, jadi harus bisa paham nih yang baik dan buruknya gitu. Untuk mengimami orang dewasa itu dibolehkan, baik itu mau sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, tapi kalau laki-laki bermakmum pada wanita itu tentu tidak sah. Terus orang yang pintar membaca Quran diimami oleh orang yang buta huruf itu tidak sah. Lalu makmum itu boleh loh sholat di tempat manapun, di posisi imam di masjid, asal itu imamnya tahu tuh sholatnya, dan sholatnya itu hukumnya sah selagi makmum tidak mendahului imam, ya kan? Kalau kita sholat mendahului imam itu tentu berdosa dan hukumnya itu haram, sebab mendahului imam dalam gerakan apa saja, bahkan sampai 2 rukun mendahului imam, ya udah batal sholat kamu tadi. Apabila imam sholat di masjid, nah makmumnya itu sholat di luar atau di dekat pintu gitu loh ya, itu imam tahu, jadi si makmum tadi itu masih mengikut dengan imam, jadi nggak apa-apa gitu loh. Yang penting itu tidak ada penghalang, misal kayak pintunya ditutup gitu ya, itu kan ada penghalang, jadi yang penting pintunya itu nggak ditutup, jadi aman. Lalu yang kedua itu ada syarat sholat qashar. Jadi sholat qashar di sini itu ialah meringkas jumlah rakaat yang sebelumnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah,
sholat yang dapat dikosor itu hanya sholat zuhur, asar, dan juga isya saja. Sedangkan sholat subuh dan maghrib itu tidak boleh dikosor. Lalu syaratnya sholat kosor bagi musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh itu ada 5 syaratnya. Yang pertama itu tentu bukan perjalanan maksiat. Misal kamu mau mencuri nih, ya udah kamu nggak boleh ikut sholat kosor gitu. Terus yang kedua, jarak yang ditempuh itu mencapai 16 farsah, itu kira-kira itu sekitar 81 km sampai 83 km. Terus yang ketiga, itu haruslah sholat yang dikosor itu sholat yang rakaatnya itu ada 4 gitu. Lalu yang keempat itu niat kosor saat takbiratul ikram. Jadi kita sudah meniati nih, oh aku mau meringkas sholat ini nih. Jadi di takbir pertama itu udah diniati seperti itu saat niatnya itu tadi. Lalu yang kelima, tidak bermakmum pada orang mukim. Kenapa sih kok musafir ini nggak boleh bermakmum sama orang mukim? Karena sholatnya musafir ini itu sholat yang tidak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena dia kosor gitu loh, karena dia hanya 2 rakaat sholat saja gitu. Sedangkan yang si orang mukim tadi itu kan sholat, semisal sholat asar ya, langsung 4 rakaat, full 4 rakaat gitu loh. Sedangkan yang orang musafir tadi kan cuma 2 rakaat aja gitu. Makanya nggak boleh. Tapi kalau orang mukim diimami oleh orang yang musafir itu boleh gitu. Jadi nanti tinggal semisal orang si musafirnya ini udah selesai 2 rakaat kan, jadi si mukimnya nanti tuh berdiri lagi melanjutkan atau menyempurnakan sholatnya gitu. Lalu yang ketiga ini ada syarat sholat jamak. Ya, jadi sholat jamak itu dimana musafir itu boleh menjamak atau mengumpulkan sholat antara sholat zuhur dan asar, lalu sholat maghrib dengan sholat isya di waktu mana saja yang disukai. Karena menjamak sholat sendiri itu merupakan mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Semisal jamak takdim, kamu itu mau sholat zuhur dan asar itu ditaruh di sholat zuhurnya dulu. Kalau mau sholat di sholat asarnya itu namanya jamak takhir. Orang yang bukan musafir ini juga boleh menjamak sholat seperti dalam keadaan hujan, dengan syarat melakukannya itu di waktu yang pertama. Jadi dia itu ada di waktu yang pertama, jadi dari awal memiliki niat untuk menjamak sholat gitu. Dan yang keempat, ini adalah syarat pelaksanaan sholat Jumat. Sebelumnya, sholat Jumat sendiri itu hukumnya tuh wajib loh bagi laki-laki yang sudah balik dan akil gitu, yang akil balik gitu kan. Akil sendiri itu maksudnya tuh dia berakal nih, dia udah paham, dia udah tahu gitu. Sedangkan balik itu diartikan seorang yang usianya itu udah mencapai batas tertentu. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i dan Hambali, usia balik anak laki-laki dan perempuan itu adalah 15 tahun. Tapi kalau mengikuti mazhab Maliki, balik itu sekitar usia 17 tahun. Nah, sholat Jumat ini juga diterangkan loh pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang intinya menuntut umat Islam untuk menghadiri panggilan sholat Jumat. Lalu syarat wajibnya sholat Jumat itu ada 7 loh. Yang pertama itu Islam. Seperti yang kita ketahui, kalau Islam itu merupakan syarat yang paling utama saat yang berkaitan dengan sholat, zakat, dan yang lainnya, puasa seperti itu ya kan. Lalu yang kedua itu harus balik. Jadi balik tadi yang seperti tadi, kalau mazhab Syafi'i dan Hambal itu 15 tahun, kalau yang mazhab Malikiyah itu 17 tahun. Dan yang paling penting sholat Jumat itu syarat wajibnya adalah berakal sehat. Jadi kalau mungkin ada orang yang sedang mengalami gangguan, mungkin sedang tidak sehat kiranya, itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Terus yang keempat itu adalah merdeka. Merdeka itu maksudnya itu sudah bebas dari belenggu. Dulu kan ada tuh kan orang yang disebut budak atau belum merdeka. Terus yang kelima itu adalah laki-laki. Nah, kenapa kok perempuan itu termasuk golongan yang dikecualikan dalam sholat Jumat? Karena sholat Jumat itu kan mayoritas laki-laki ya, lebih dari 20 orang. Biasanya kebanyakan tuh kan di masjid kan lebih dari 20 orang yang melaksanakan sholat Jumat tuh. Nah, itu kan laki-laki banyak, terus ada perempuan nih, dia tuh mau ikut sholat Jumat. Bisa menimbulkan fitnah gitu loh antara si laki-laki dan perempuan karena berkumpul di satu tempat itu. Lalu yang keenam itu haruslah sehat ya kan.
sehat, berakal sehat, sehat fisik, sehat jasmani dan rohani. Lalu yang ke-7 itu adalah bertempat tinggal tetap gitu. Jadi kalau dalam perjalanan itu nggak apa-apa, nggak sholat Jumat seperti itu. Syarat melaksanakan sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama, adanya tempat berupa kota ataupun desa. Lalu yang kedua ini adalah 40 jamaah Jumat harus terdiri dari ahli Jumat. Lalu yang ketiga itu adalah waktunya cukup untuk melaksanakan sholat. Jadi waktu pelaksanaan sholat Jumat itu terhitung mulai dari azan zuhur sampai tiba waktu asar. Jadi gitu. Jadi kalau sholat Jumatnya itu ya dilakukan belum usai, tapi udah ada nih waktu asar, maka sholatnya itu harus disempurnakan dan menjadi sholat zuhur tanpa mengubah niat gitu. Apalagi kalau tadi sholatnya itu syaratnya tidak terpenuhi ya, jadi diganti sholat zuhur gitu. Terus nah ini rukunnya sholat Jumat. Jadi rukunnya itu yang penting nih, yang penting dari sholat Jumat, yang sholatnya biar sah gitu kan. Yang pertama itu adanya 2 khutbah yang dilakukan dengan berdiri, lalu duduk di antara 2 khutbah. Jadi berdiri khutbah, lalu duduk, lalu berdiri lagi gitu. Lalu yang ketiga itu adalah sholat 2 rakaat secara berjamaah. Lalu yang terakhir adanya perilaku yang disunahkan dalam Jumat. Jadi hari Jumat itu disunahkan untuk mandi keramas dengan niat itu mandi janabat ya, mandi besar dan membersihkan badan. Jadi tujuannya itu biar suci karena mau sholat Jumat. Terus yang kedua itu mengenakan pakaian putih. Jadi laki-laki itu saat sholat Jumat itu disunahkan untuk menggunakan pakaian putih. Terus yang ketiga itu memotong kuku, dan yang keempat memakai wangi-wangian gitu. Dan disunahkan diam. Jadi saat waktu khutbah itu semua orang disunahkan diam. Nah, apabila orang masuk masjid saat imam sedang khutbah, hendaknya itu dia sholat 2 rakaat ringan, sholat ringan, kemudian duduk. Langsung masuk bab 9 ya. Bab 9 ini tentang faslun sholatul idain sampai sebelum faslun sholatul khauf. Jadi bab 9 ini membahas tentang sholat hari raya dan sampai sebelum sholat dalam keadaan genting atau darurat. Nah, yang pertama sholat 2 hari raya. Jadi sholat 2 hari raya itu maknanya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, sholat 2 hari raya ini hukumnya itu sunnah muakkad. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat muslim. Bahkan saat perempuan uzur pun disunahkan untuk datang ke sana. Karena apa tujuannya itu? Karena untuk bermaaf-maafan gitu loh, salam-salaman seperti itu. Lalu sholat id ini tuh terdiri dari 2 rakaat. Dengan rakaat pertama itu takbirnya 7 kali. Ini takbir yang dimaksud 7 kali ini tuh selain takbiratul ihram. Lalu yang rakaat keduanya ini takbirnya itu 5 kali. Nah, sebenarnya perkara takbir ini itu merupakan tauqifi atau ketentuan yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu ditanyakan nih, kenapa kok ada jumlah tertentu, kenapa kok rakaat pertama ini 7 kali, kenapa kok rakaat kedua ini 5 kali. Ya tadi jawabannya itu adalah tauqifi atau ketentuan yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah selesai sholat wajib adanya khutbah 2. Nah, khutbah pertama itu takbirnya itu 9 kali. Nah, yang kedua ini nih 7 kali. Terus Idul Fitri itu disunahkan membaca takbir sejak terbenamnya matahari pada malam hari sampai imam masuk ke masjid untuk sholat, atau mungkin masjid, mungkin juga lapangan. Kalau di sini lapangan ya di tempat saya. Lalu kalau sholat Idul Adha ini hendaknya itu membaca takbir setelah sholat faradu sejak paginya hari Arafah sampai asarnya hari tasyrik. Jadi sekitar tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah gitu. Yang kedua ini adalah sholat gerhana matahari atau kusuf syamsi dan gerhana bulan atau khusuf qamari. Sholat gerhana itu hukumnya juga sunnah muakkad. Jadi apabila tidak melaksanakan tidak perlu mengqadha tuh. Nah, hendaknya sholat gerhana matahari atau sholat kusuf dan gerhana bulan atau khusuf itu dilakukan 2 rakaat.
Nah, dalam setiap rakaatnya itu setelah membaca Al-Fatihah itu disunahkan membaca bacaan surah yang panjang seperti Al-Baqarah, bisa juga Ali Imran, Asy-Syu'ara, terus Al-A'raf, itu juga bisa. Karena beberapa surah yang saya sebutkan tadi itu sekitar 200 lebih ayat, dan setelah ruku ya, ruku itu ini membaca bacaan tasbih yang panjang tanpa sujud. Setelah selesai membaca doa khutbah. Lalu bacaan kalau sholat gerhana matahari atau kusuf kusuf syamsi itu tadi kan, kalau membacanya itu siri atau pelan gitu, jadi nggak perlu jahar. Tapi kalau gerhana bulan itu bacanya itu harus jahar atau keras. Lalu yang ketiga ini adalah sholat minta hujan atau sholat istisqa. Nah, sholat minta hujan ini merupakan sholat yang hukumnya sunnah gitu kan. Nah, imam itu hendaknya tuh memerintahkan makmum untuk taubat, sedekah, keluar dari kezaliman, berbuat baik, lalu puasa 3 hari, dan kemudian pada keempat harinya itu imam keluar ke tanah lapang bersama beberapa orang dengan memakai pakaian harian. Jadi saat istisqa itu disarankan itu memakai pakaian sehari-hari aja gitu, nggak perlu beli baju baru seperti mungkin saat hari raya tuh nggak perlu. Karena apa? Karena sholat istisqa ini sholat meminta gitu loh, kita meminta apa adanya gitu. Lalu imam itu mengerjakan sholat 2 rakaat bersama mereka seperti sholat id. Jadi sholatnya itu ada 2 rakaat. Terus setelah sholat itu dilanjutkan dengan berkhutbah dan membalikkan selendangnya serta memperbanyak doa dan istighfar. Hendaknya imam berdoa dan doa Rasulullah SAW ya, yang seperti sudah tertera dalam kitab takrib, yang intinya doanya itu meminta perlindungan, terus keberkahan gitu. Nah, apabila air telah mengalir, jadi hendaknya itu imam dan makmum tadi itu mandi di lembah dan bertasbih untuk kilat dan petir. Selanjutnya yaitu bab 10 tentang faslun sholat khauf sampai sebelum kita berzakat. Jadi di bab 10 ini membahas tentang sholat dalam keadaan genting atau ketakutan sampai sebelum bab zakat. Langsung saja yang pertama yaitu sholat khauf. Jadi sholat khauf itu adalah sholat yang kondisi genting, yaitu dalam keadaan perang. Nah, sholat khauf ini ada tiga macam. Yang pertama itu saat adanya musuh bukan dari arah kiblat. Nah, dalam hal ini imam itu memisah makmum menjadi 2. Nah, kelompok pertama itu berdiri menghadap musuh dan sedangkan kelompok kedua itu berada di belakangnya. Nah, lalu imam sholat dengan kelompok kedua 1 rakaat, kemudian kelompok kedua menyempurnakan sholatnya sendiri dan terus menghadap musuh. Lalu kelompok pertama itu datang dan imam sholat 1 rakaat dengan kelompok pertama yang menyempurnakan sholatnya, dan imam mengucap salam dengan kelompok pertama. Lalu yang kedua, musuh berada di arah kiblat. Nah, imam membariskan makmum 2 baris dan melakukan takbiratul ihram dengan semuanya. Apabila imam sujud, maka ia sujud dengan salah satu shaf atau barisan jamaah, sedang shaf atau barisan yang lain berdiri menjaga. Apabila imam bangun, maka shaf kedua sujud, atau yang lainnya tadi, yang belum sujud tadi sujud dan ikut menyusul berdiri bersama imam dan barisan yang lain. Sedangkan yang ketiga itu situasi dalam keadaan sangat menakutkan dan perang sedang berkecamuk. Jadi maka siapapun hendaknya itu sholat sebisanya, baik dalam keadaan sambil jalan kaki atau naik kendaraan. Baik jadi menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Jadi boleh tuh kalau posisinya sangat genting sekali itu boleh tidak menghadap kiblat. Yang penting jangan sampai terucap satu kata di luar bacaan sholat. Lalu yang kedua ini tentang hukum cincin emas dan pakaian sutra. Jadi laki-laki itu sungguh diharamkan menggunakan cincin yang berbahan emas dan juga pakaian yang 100% sutra. Nah, tapi kalau perempuan itu malah dihalalkan loh. Jadi kalau laki-laki tuh memakai pakaian sutra itu sebenarnya tidak apa-apa,
diharamkannya itu dalam konteks kalau 100% itu sutra ya. Tapi kalau sutranya itu tidak mendominasi itu tidak apa-apa gitu loh. Jadi kalau semisal perbandingannya 30/70, 30-nya sutra, 70-nya bahan lainnya, itu it's okay. Yang penting sutra itu tidak mendominasi. Lalu yang ketiga itu adalah memandikan dan mengkafani jenazah. Itu yang pertama, kewajiban terhadap mayit. Jadi mengenai memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan itu merupakan fardu kifayah hukumnya. Jadi fardu kifayah itu semisal sudah ada yang melakukan, jadi gugur tanggungan orang satu kampung tadi. Nah, yang dilakukan oleh kaum muslim itu adalah ketika mendengar ada orang yang meninggal atau di lingkungannya itu, jadi dia harus segera mendatangi untuk berbelasungkawa nih. Kita harus takziah. Lalu ada 2 orang yang mayitnya itu tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati sebab dia habis perang, dan juga bayi yang belum menangis itu meninggalnya itu kenapa sih kok orang yang habis perang itu kok nggak boleh dimandikan, padahal kan mungkin bersimbah darah, banyak sekali kan darahnya itu biasanya tuh. Nah, itu kenapa? Karena darah tadi itu sebagai bukti bahwa dia itu membela agama Islam. Jadi dia itu habis perang sama orang kafir. Dalam memandikan mayit itu ada jumlahnya itu harus ganjil. Nah, siraman pertama itu harus dicampur dengan daun bidara. Sedangkan pada siraman terakhir itu dicampur dengan kapur barus sedikit. Dimana hal ini itu merupakan ajaran Ummi Atiyah. Ummi Atiyah itu adalah orang perempuan yang memandikan anak Nabi saat wafat. Lalu untuk kain kafan sendiri itu boleh menggunakan kain apa saja yang dipakai di semasa hidupnya, tapi yang alangkah lebih baiknya itu menggunakan kain katun putih. Yang kedua ini adalah sholat jenazah. Nah, bagi orang yang menyolatkan jenazah hendaknya itu dipenuhi 7 rukun. Jadi ada rukun nih dalam menyolatkan jenazah. Yang pertama itu membaca niat pada waktu takbir. Lalu yang kedua ini harus berdiri tegak. Lalu yang ketiga ini adalah 4 kali takbir. Jadi dilakukan 4 kali takbir. Lalu membaca surah Al-Fatihah sesudah takbir pertama. Lalu yang setelah takbir kedua itu membaca sholawat. Lalu setelah takbir ketiga itu mendoakan mayatnya. Dan yang setelah takbir keempat itu bukan takbir keempat, lebih ke penutup, jadi mengucap salam. Lalu yang ketiga itu adalah menguburkan mayit. Jadi setelah disolatkan, jenazah itu harus dikuburkan di liang lahat dengan menghadap kiblat gitu kan, dan dimasukkan ke dalam kubur dari arah kepalanya dengan harus perlahan. Jadi nggak boleh gerusa-gerusu. Kenapa sih? Karena konon katanya orang yang meninggal itu tubuhnya tuh lebih sensitif gitu, jadi dia lebih merasakan sakitnya gitu. Nah, kemudian orang yang meletakkannya di liang kubur tadi mengucapkan dengan menyebut nama Allah dan dengan tetap mengikuti agama Rasulullah SAW. Nah, lalu terkait pembuatan kubah-kubah di atas kubur itu kan banyak kan, kubah-kubah itu kayak nama, terus meninggalnya kapan, lahirnya kapan, kayak gitu kan. Sebenarnya itu hukumnya makruh loh. Tapi kalau untuk orang-orang saleh, ulama, terus orang yang mati syahid, jadi sehingga atau wali-wali Allah itu yang kita berkebutuhan untuk menziarahi, itu diperbolehkan. Lalu yang keempat adalah hukum menangisi mayit. Sebenarnya menangisi mayit itu tidak apa-apa. Yang penting itu tidak sampai terseduh-seduh, sampai menghempas-hempaskan badan, merobek-robekkan baju, lalu membilang-bilang kebaikan mayit. Karena itu ya semuanya itu hukumnya haram gitu loh, berdosa kalau dilakukan. Namun juga cuma menangis sedikit, terus mengeluarkan air mata sedikit, terus karena itu tuh mengeluarkan air mata itu sebagai tanda duka cita gitu loh. Sebenarnya menangis seperti itu juga tidak apa, karena Nabi dulu juga menangis gitu loh ketika beliau itu ziarah di makamnya ibunya. Nah, lalu mengubur 2 mayat dalam 1 liang kubur itu tidak dibiasakan pada zaman Nabi, jadi dulu itu tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau keadaan sekarang mungkin seperti kemarin pandemi itu kan banyak orang yang terkena COVID kan, terjangkit COVID lalu sampai meninggal, dan sampai mungkin banyak akses makam-makam yang sudah penuh gitu kan. Nah, itu boleh tuh satu liang lahat digunakan untuk 2 orang, karena emang kondisinya itu urgent banget gitu loh. Jadi nggak bisa nih kalau gali-gali one by one gitu.
Lalu bab 11. Jadi bab 11 ini membahas tentang kitab zakat sampai sebelum faslun wa nisabul dzahab. Jadi bab zakat. Jadi di sini membahas mulai bab zakat sampai sebelum nisabnya zakat emas. Zakat itu wajib dalam 5 perkara, yaitu binatang, harga, tanaman, buah, serta harta dagangan. Lalu ada pun nih binatang yang wajib dizakati itu ada 3 jenis. Yang pertama itu unta dan sejenisnya, lalu sapi, jadi kerbau itu juga termasuk sapi ya. Lalu yang ketiga itu kambing, termasuk kambing kacang ataupun doa. Domba, kok doa? Domba maksud saya. Lalu syarat wajibnya dalam menzakati si hewan-hewan ini itu yang pertama itu haruslah Islam. Jadi yang menzakat tadi haruslah Islam, terus merdeka, jadi tidak dalam posisi dia terbelenggu dari pihak tertentu, dan juga memiliki yang sempurna. Memiliki yang sempurna ini maksudnya itu harta yang mau dia zakatkan ini itu miliknya sendiri, miliknya pribadi. Jadi dia punya kuasa atas hewan-hewan ini gitu loh. Lalu bukan hewan-hewan saja, maksudnya dari 5 perkara tadi, binatang, harga, tanaman, buah, dan harta perdagangan gitu tadi. Lalu mencapai nisab atau jumlah minimumnya, karena kalau belum mencapai nisab jadi dia tidak wajib menzakati. Lalu yang terakhir itu adalah yang paling penting adalah haulnya itu adalah setahun, rata-rata itu haulnya setahun. Lalu zakat barang berharga itu ada 2 perkara, yaitu emas dan perak. Nah, wajibnya zakat emas dan perak itu ada 5 perkara, sama seperti tadi ya Islam, harus merdeka, terus kepemilikan sempurna, nisabnya sudah jumlah minimumnya sudah pas, terus mencapai haul atau sampai setahun gitu. Lalu yang kedua adalah nisab zakat lembu atau sapi. Nah, permulaan adanya sapi yang dizakatkan ini haruslah berjumlah 30 ekor. Jadi kalau belum 30 ekor ya udah nggak usah zakat gitu loh. Nggak perlu zakat karena memang belum 30 ekor. Jadi kalau sudah mulai 30 ekor itu zakatnya itu adalah 1 ekor tabi. Jadi tabi itu adalah anak sapi jantan yang umurnya sekitar 2-3 tahunan. Lalu kalau sampai naik kepada 40 ekor lembu, 40 ekor lembu itu zakatnya itu adalah 1 musinah. Musinah itu anak lembu betina. Tadi kan kalau 30 kan 1 ekor tabi ya. Kalau kalau 40 itu tadi 1 ekor musinah itu anak lembu betina, umurnya juga sama 2-3 tahunan, dan seperti itu seterusnya. Lalu yang ketiga ini adalah nisab zakat kambing. Jadi seperti entah itu kambing kacang, entah itu domba gitu kan, atau mais tadi sama saja. Jadi permulaan, kalau tadi sapi permulaan itu 30, kalau kambing permulaannya 40. Jadi kalau kambing itu ya awal mulanya itu 40 kan. Nah, zakatnya itu adalah 1 ekor biri-biri atau domba yang tentunya sudah tanggal gigi serinya. Bisa juga tuh kalau bingung seperti itu, bisa juga yang dicari umur yang sekitar 1-2 tahun meskipun belum copot gigi serinya. Nah, atau 1 ekor kambing betina yang telah tanggal gigi serinya. Boleh juga berumur 2-3 tahun meskipun belum tanggal gigi serinya. Lalu untuk 121 ekor kambing zakatnya itu 2 ekor biri-biri dengan keadaan gigi atau umur seperti di atas. Jadi sama, semua itu syaratnya itu yang sama. Kalau 1 ekor biri-biri yang telah tanggal giginya itu bisa juga yang belum tanggal giginya nih, atau belum tanggal giginya itu umur sekitar 1-2 tahun, sama aja. Kalau 121 kambing itu zakatnya 2 ekor biri-biri. Lalu kalau 201 kambing zakatnya 3 ekor biri-biri gitu. Kemudian seterusnya bagi tiap-tiap 100 ekor zakatnya itu 1 ekor biri-biri dengan keadaan gigi atau umur seperti di atas. Seperti sudah saya jelaskan tadi. Nah, lalu ada zakat harta berserikat. Harta berserikat itu adalah di mana orang itu bekerja sama gitu loh. Nah, harta berserikat ini terkait dengan kepemilikan kambing bersama itu tadi kan. Nah, kalau mau mengeluarkan zakat kambing yang tadi itu ada 7 macam syarat nih. Jadi syarat yang pertama itu adalah jika tempat untuk menyimpan ternak itu hanya ada 1. Terus tempat melepaskan si hewannya tadi hanya ada 1. Terus yang ketiga itu tempat mengembalanya itu cuma 1, tempatnya itu cuma 1. Terus pejantannya itu cuma 1. Setelah itu tempat minumnya itu juga 1.
pemerahnya hanya satu, dan tempat pemerahnya itu juga satu. Terakhir atau bab 12 yaitu tentang fasun wani sobud dhahab, sampai sebelum kita busiam. Jadi di sini membahas tentang nisabnya zakat emas sampai sebelum bab puasa. Langsung saja, yang pertama itu adalah zakat emas dan perak. Jadi nisabnya zakat emas, nisab atau jumlah minimnya zakat emas itu adalah 20 miskal. Jadi 20 miskal itu adalah sekitar 96 gram. Nah, untuk jumlah zakat ini itu 2,5% atau seperempatnya 1/10. Nah, itu sama dengan setengah miskal. Nah, untuk selebihnya itu dizakati sesuai perhitungannya. Lalu sedangkan untuk nisab perak itu adalah 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 672 gram. Nah, untuk jumlah zakatnya ini adalah 1/4 1/10-nya, sama seperti tadi, yaitu 2,5% atau sama dengan 5 dirham. Hitungannya itu tadi adalah 2,5 dikali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama setahun. Kenapa setahun? Karena haulinya adalah setahun gitu. Lalu masuk kepada zakat pertanian. Jadi zakat pertanian itu nisabnya nisab hasil pertanian itu adalah 5 ausuk. 5 ausuk itu adalah 1.600 kapi. Itu kalau hitungannya orang Irak. Tapi kalau di Indonesia itu 1.600 kapi itu kurang lebih itu sekitar 720 kg beras. Itu yang kalau padi tanpa kulit ya, jadi dia udah dikuliti. Tapi kalau dia masih ada kulitnya itu sekitar 1.200 kg atau sekitar 12 kuintal gitu kan. Nah, itu kalau udah mencapai nisabnya segitu. Terus kalau si petani tadi saat mungkin mengairi sawahnya itu membutuhkan bantuan orang atau membutuhkan jasa, nah zakatnya ini cuma 5%. Jadi zakatnya itu 5%. Tapi kalau sama sekali nggak membutuhkan jasa orang lain untuk mengairi sawah atau irigasi, atau mungkin dan itu hanya dengan menggunakan hujan gitu, air hujan, itu zakatnya 10%. Jadi perhitungannya itu hasil panen tadi berapa kilo, terus dikali sama 5% kalau memang itu membutuhkan jasa orang. Tapi kalau tidak membutuhkan jasa orang atau diairi langsung dengan air hujan, itu 10% gitu. Lalu kalau zakat perdagangan yang ketiga ini, zakat perdagangan ini biasanya ini yang dimaksud adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari suatu barang. Ketentuannya itu adalah yang pertama, yang penting itu adalah telah mencapai nisabnya. Terus nisabnya itu sekitar 85 gram emas. Nah, besar zakatnya itu ada 2,5% dan dapat dibayarkan. Jadi zakat perdagangan tadi itu bisa dibayarkan dengan barang ataupun uang. Nah, perdagangan ini itu berlaku secara individu ataupun badan usaha. Kalau badan usaha itu seperti CV, koperasi, terus perseroan terbatas. Lalu cara menghitungnya itu ya dengan perhitungannya itu 2,5% dikali aset lancar. Berapa sih hartanya tadi itu dikurangi hutang jangka pendeknya. Jadi dia punya asetnya itu berapa, hartanya itu berapa, dikurangi hutangnya, lalu dikalikan dengan 2,5%. Lalu tentang zakat fitrah. Nah, wajibnya zakat fitrah itu adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan yang muslim atau beragama Islam. Nah, syaratnya wajib zakat fitrah itu ada 3 hal. Yang pertama adalah Islam. Jadi zakat fitrah itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang beragama Islam. Jadi jika seorang tidak beragama Islam, maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini tujuannya itu adalah untuk sarana membersihkan diri dari perbuatan dosa-dosa yang atau kelalaian yang sudah dia lakukan selama berpuasa di bulan Ramadan. Lalu yang kedua adalah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita menemui bulan Ramadan dan menemui sebagian awalnya bulan Syawal atau menemui terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, jadi itu kita itu memiliki kewajiban
untuk zakat. Tapi kalau ada bayi yang baru aja lahir pada malam 1 Syawal, itu tidak wajib dizakati. Tapi boleh kok. Itu adanya kelebihan dari makanan keluarganya untuk hari itu. Jadi kalau orang yang wajib bayar zakat itu adalah orang yang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri maupun orang yang ditanggungnya gitu loh, bahkan lebih dari cukup gitu. Lalu yang kelima ini adalah golongan penerima zakat. Jadi golongan penerima zakat ini itu kurang lebih ada 8 golongan. Jadi zakat itu kan ditunaikan untuk disalurkan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat kan. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut juga dengan asnaf. Nah, bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, maka tidak wajib zakat atau membayar zakat. Sebaliknya, dia harus diberikan zakat itu. Jadi yang pertama itu adalah orang fakir. Orang fakir itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, orang fakir adalah orang yang penghasilannya itu hanya bisa memenuhi kurang dari kebutuhan primernya. Jadi orang fakir ini tingkatannya itu paling bawah gitu loh. Bahkan kadang tuh makan tuh dia juga tidak bisa gitu. Kalau orang miskin ini masih punya penghasilan gitu loh, dan hasilnya tuh hanya cukup untuk makan dan minum saja. Jadi nggak bisa tuh kayak beli baju, itu nggak bisa. Terus yang ketiga itu adalah amil zakat. Nah, amil zakat ini adalah orang yang mengurus zakat. Jadi mulai dari menerima zakat sampai menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Lalu yang keempatnya adalah mu'alaf. Jadi mu'alaf di sini adalah orang yang baru masuk Islam gitu loh. Tujuannya mu'alaf ini diberi zakat itu adalah jadi mu'alaf itu tadi biar lebih yakin nih, oh aku yakin aku masuk agama Islam gitu. Yang kelima itu adalah riqab atau memerdekakan budak. Jadi dulu itu kan banyak sekali budak atau orang yang belum merdeka gitu kan, jadi masih di bawah orang lain. Adanya zakat ini adalah salah satunya adalah untuk memerdekakan budak. Lalu yang keenam adalah gharim. Gharim itu adalah orang yang memiliki hutang. Jadi semisal orang yang memiliki hutang untuk berjualan halal gitu ya, itu nggak apa-apa diberikan zakat aja. Tapi kalau orang yang mungkin untuk bisnis arak atau hal-hal yang berbau haram itu, zakat itu gugur bagi dirinya. Lalu yang ketujuh itu adalah fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semisal bisa juga seperti tenaga pengajar, jadi TPQ kayak gitu, terus dokter gitu, terus orang yang mengasuh di panti asuhan kayak gitu. Lalu yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu bisa juga disebut sebagai musafir. Jadi Ibnu Sabil itu orang-orang yang berjalan jauh gitu. Maksudnya berjalan jauh itu seperti jadi pekerja atau pelajar itu di negara orang, jadi di tanah perantauan gitu. Nah, sebaliknya ada 5 golongan nih yang tidak berhak menerima zakat. Jadi yang pertama itu adalah orang kaya, uang atau pencaharian. Jadi beliau kan bisa menghidupi dirinya sendiri gitu, bisa menghidupi tanggungannya sendiri, orang-orang yang ditanggungnya gitu. Jadi beliau tidak boleh diberikan zakat gitu, karena beliau termasuk orang yang kaya akan uangnya ataupun pencahariannya. Lalu yang kedua ini adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah budak yang mendapatkan ketentuan yang tidak dijanjikan merdeka oleh tuannya. Jadi ia tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi karena tuannya sendirilah yang memberikan nafkah kepadanya gitu. Lalu yang ketiga dan keempat saya gabung karena ini adalah Bani Hashim dan keturunan Abdul Muthalib, itu merupakan keluarga Nabi ya, keluarga Rasulullah. Kenapa sih kok mereka nggak dikasih itu kan? Kenapa sih kok mereka nggak boleh dikasih zakat? Sebenarnya berikan kepada keturunan Nabi itu adalah pada zaman Nabi, tapi setelah wafatnya Nabi itu mereka itu diperbolehkan menerima zakat, apalagi untuk keturunan Nabi yang tidak menerima fa'i maupun ghanimah. Lalu yang terakhir adalah orang kafir. Nah, orang kafir atau orang non muslim, baik itu kafir dhimmi atau yang berdamai, dan juga kafir harbi maksud saya itu, atau yang memerangi itu dilarang diberikan zakat. Begitu juga berlaku juga pada zakat mal. Juga tidak boleh memberikan zakat mal kepada orang yang selain agama Islam.
Baik, kurang lebih itu ya uraian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.